Jujur karena Kenapa Anda tidak tenang begini? Astagfirullahaladzim. Anda tenang-tenang. Coba dong Stella, tolong ini Setelah lulus tidak mau apa-apa. Ulang deh, ulang. Kriting, House of Content. Happy watching! Lanjut S2 ini sebenarnya pure untuk membahagiakan mereka berdua. karena Hai, Nama saya Siti Soehartina. Nama saya Febrina Ali. nama saya Intan Mukhtar Sanusi. kenapa lanjut S2? Kenapa lanjut S2? Karena saya ingin melanjutkan S1. Karena keinginan dari dulu dari SMA memang sudah ingin lanjut S2 dari dulu. Jadi sudah di-plan dari SMA gitu. Sebenarnya tidak ada alasan spesifik sih. Cuma di rumah itu selalu diulang-ulang lanjut S2 minimal ti papa sanang dapat lihat ada ti papa punya anak yang bisa melampaui ti papa punya pendidikan gitu. Halo, nama saya Rosalin Tanaio, biasa dipanggil Alin. Kenapa saya memilih untuk lanjut S2? Karena menurut saya ilmu saya masih sangat sedikit dan saya harus menambah wawasan saya khususnya di bidang bahasa Inggris. Tiki nanti itu belum bisa, tapi tidak tahu belum bisanya itu karena apa begitu, sehingga sadar diri ternyata kayaknya oke, kompetensi saya mungkin masih di bawah, SPD nggak bisa lah ya di posisi itu atau sebagainya, jadi kayak langsung oke, saya akan daftar S2, akan lanjut kuliah gitu. Kenapa memilih pendidikan bahasa Inggris? Kenapa jurusan bahasa Inggris? Karena jurusan bahasa Inggris yang ada di Gorontalo. Gitu. Sebenarnya memilih jurusan bahasa Inggris karena saya ingin melebarkan sayap. Saya ingin memperdalam keilmuan tentang jurusan saya dan kebetulan S1 saya bahasa Inggris, kemudian saya juga mengambil profesi bahasa Inggris. Nah, biar paket komplit saya mengambil S2 bahasa Inggris. Sebenarnya tidak mau bahasa Inggris, cuma tidak tahu juga tidak tahu juga apa. Jadi ya sudahlah, yang linear saja. Pendidikan bahasa Inggris. Ya, memilih pendidikan bahasa Inggris itu berkaca dari pengalaman. Saya sudah menjadi guru di salah satu MTS yang ada di Gorontalo, khususnya guru bahasa Inggris. Dan sudah berkecimpung di dunia pendidikan itu sekitar 4 tahun. Jadi alangkah baiknya dan sudah pasti lebih baik saya harus menambah wawasan dan menambah ilmu yang sesuai dengan pekerjaan saya agar ilmu-ilmu yang nanti saya terapkan di sekolah itu lebih banyak dan lebih mendalam. Suka dukanya saat S2? Banyak. Suka duka. Suka dukanya, kalau sukanya alhamdulillah selama pembelajaran tidak perlu buang-buang uang banyak untuk transportasi go to kampus karena benar-benar online sampai dengan sekarang masih alhamdulillah ujian seminar proposalnya tidak online tapi semuanya online. Suka dukanya, kalau sukanya itu bisa bertemu dengan terutama senior-senior yang dulu waktu S1 melihat dorang itu kayak wah, menakutkan. Ada yang judes waktu S1, ternyata saat S2 penyelamat. Tidak usah di-mention namanya. Pertama sukanya itu saya mendapatkan dukungan full dari kedua orang tua saya. Kemudian suka yang keduanya saya bisa bertemu dengan teman-teman yang berbeda latar belakang. Terlebih lagi kami berbeda usia. Jadi selain belajar ilmu, saya juga belajar kehidupan. Oke, kalau sukanya karena ada dukungan dari keluarga, terutama orang tua, suami, dan juga teman-teman pastinya ada dukungan. Kalau sukanya ketemu teman-teman yang
menyenangkan, yang baik. Karena beda sih vibes-nya teman-teman S1 sama S2. Kalau S2 ini tidak ada lagi baku-baku, apa sih namanya itu, baku-baku. Kalau di S1 itu ada persaingan-persaingan. Kalau S2 itu nggak ada sih yang saya rasakan sejauh ini. Kalau dukanya kayaknya lebih ke internal saya sendiri, karena kalau di zaman S1 itu mungkin healingnya bisa ke karaoke, bisa ke tempat wisata sama teman-teman atau kemana aja. Tapi kalau setelah S2 ada suami, ada anak, jadi kayak oke, karaoke bukan tempat gue lagi. Kemudian apa ya? Ini aja 1 pekan gak kemana-mana di rumah, jadi lebih duka secara intern aku aja, tapi bisa di healing sendiri, alhamdulillah. Karena sementara kerja bagi waktu itu susah, kemudian ya masalah-masalah lain juga. kalau tugas banyak itu pusing, biasanya di grup ribut. Terus menuju tesis itu sih dukanya, pusing, banyak mikirin penelitian, bimbingan, gitu-gitu sih. Itu aja sih. Kemudian dukanya mungkin lebih ke karena saya pribadi adalah new mom. Jadi ibu yang baru melahirkan seorang bayi. Jadi mungkin waktunya terbagi-bagi. Jadi ada untuk bayi, kemudian ada untuk suami. Intinya pembagian waktu itu yang menjadi duka dalam menggapai S2 saya. Dukanya pasti kita harus membagi waktu, saya sebagai guru harus membagi pintar-pintar manajemen waktu ketika saya harus mengerjakan pekerjaan sekolah dan saya harus kuliah. Dan waktu yang paling memberatkan buat saya selama kuliah itu ketika saya berada di semester 2. Karena di semester 2 itu tugasnya menumpuk dan pekerjaan sekolah juga saat itu menumpuk. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu. Apa yang dilakukan setelah wisuda nanti? Setelah S2, Setelah lulus tidak mau apa-apa sebenarnya. Memang malu sekali ya. memang bisa menyerap kayak layang-layang mata bawa angin apa? Kalau kata orang setelah dapat gelar S2 itu akan lebih mudah urus ini urus itu, bahkan banyak pintu-pintu yang terbuka. Tapi untuk saya tidak mau masuk di pintu-pintu. Sudah 1 pintu ya? Sudah 1 pintu, jadi guru saja sudah selesai. Kalau ada orang yang bilang lanjut S2 untuk jadi dosen, no, tidak. Untuk sekarang tidak, dia tahu ke depan, tapi semoga tetap tidak. Melanjutkan yang sudah dikerjakan. Nggak tahu ya. Pikir-pikir dulu. Kalau lanjut S3 amin. Kalau rencana sih kalau berkarir di kampus ya mungkin mau nggak mau ambil S3 gitu. Yang dilakukan setelah wisuda nanti, of course, jadi guru. Karena cita-cita memang jadi guru. Guru itu ibaratnya mood booster ya. Oke, thank you. Sekarang udah termotivasi untuk kenapa tidak ketika nanti ada kesempatan, mumpung usia juga belum tua-tua amat, kita berusaha untuk langsung lanjut studi lagi. Karena saya pribadi merasakan lulus S1 2014, lanjut 2020 di S2, 6 tahun mandek otaknya, itu kayak harus belajar lagi, ngulang-ngulang teori lagi, itu udah di lapisan otak yang entah di mana, sehingga kayaknya ya mumpung lagi panas-panasnya udah sih langsung lanjut aja, semoga ada ya beasiswanya, mohon doanya. Thank you. setelah S2 ada beberapa rencana yang sudah saya rencanakan. Tesis saya kan berbicara tentang pengembangan produk ya. Nah, dari pengembangan produk itu nanti ada 1 produk yang saya hasilkan, itu rencananya saya akan sebarluaskan, saya akan berikan kepada peserta didik atau kepada guru-guru yang berbeda sekolah, dan juga saya akan berkecimpung di dunia pendidikan. Siapa tahu levelnya akan meningkat dari tingkat sekolah menengah, mungkin bisa berkecimpung di dunia kampus. Keriting,
House of Content,